Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jabat di Ultimate Token and Info. Baiklah, untuk video kali ini sudah lama ya kita tidak membahas Ultimate Token and Info. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang bakalan diadakan pada tahun 2026 nantinya, terutama untuk Ultimate terbaru. Dan untuk selagi menunggu sale terbaru Ultimate yang bakalan datang, di sini diunggahkan tentang recap yang seperti dari sale sebelumnya ya, yang bernama Ultraman New Generation Star. Nah, ini yang biasanya selalu diadakan per tahun untuk recap hingga menjelang sale terbarunya telah tiba. Dan di sini diperlihatkan poster terbarunya yang disertakan kemunculan perdana Ultraman Omega Kanegon Armor. Nah nih, maksudnya Gamedon ya namanya di sini. Yaudah, ini sedikit koreksi, mohon maaf. Jadi ini ada poster yang dimaksud. Nah, ini ternyata pada New Generation Star kali ini tidak hanya si Z yang mendapatkan Kev, yang dimana si Z juga memperoleh jubah khusus seperti si Z, cuma bedanya punya si Z berwarna merah yang bagian warnanya itu, atau batu akik yang dimaksud itu. Lalu kalau kita lihat dari analisis Gamedon Armor adalah bentuk yang satu ini. Nah, di sini merupakan hewan berbentuk penyu ternyata. Dan begini semuanya sudah lengkap tentang 4 hewan mitologi Cina pada sale Ultraman Omega. Ya, meskipun ini diperlihatkan atau dipakai di luar sale Ultraman Omega, jadi sangat disayangkan. Jadi untuk Gamedon Armor kemungkinan katanya dibikin untuk Expo Star gitu, dan juga disertakan untuk New Generation Star selama season itu masih berlangsung hingga menjelang sale terbaru Ultraman telah tayang. Dan di sini dalam penjualan mainan Gamedon Gamedon maksudnya ya. Ya, dimana di sini ada 4 special set Ultra Meteor yang bisa teman-teman peroleh, yang dimana Gamedon Meteor yang disertakan 3 Meteor Kaiju dalam 1 Meteor, kemudian Ultra Brothers Meteor, dan juga 3 Dyna Gaia Meteor yang disertakan Gamedon juga nih, yang dimana diperlihatkan tentang bentuk senjata yang berbentuk buster katanya. Ya, katanya dalam bentuk senjata Gamedon ini berupa buster, cuman belum tahu seperti bagaimana kegunaannya, karena setauku di antara buster itu yang kayak senjata tembak gitu, dan juga ada yang pakai pedang atau segala macam, atau ini seperti namanya kayak drill gitu, atau berkaitan dengan kayak patok gitulah. Ini perkiraanku saja sih, tapi teman-teman semuanya juga memiliki pendapat lain soal ini, silahkan kalian komen di bawah. Dan konsep untuk Gamedon sendiri sama seperti Trigaron ya, bentuknya hanya saja dalam bentuk kaki dan juga bentuk lainnya yang sedikit berbeda. Oke, di sini banyak fitur yang bisa diperoleh untuk teman-teman semuanya mainkan ketika membelinya nanti, terutama untuk di saat bentuk monsternya itu. Di sini ada Slato sama Kosei dalam bentuk suaranya juga di sini. Nah, teman-teman semuanya nanti dinantikan aja dah untuk membeli mainan yang satu ini. Lalu di sini diperlihatkan tentang framework yang bakalan tayang sale Ultraman terbaru setelah Omega adalah Ultraman Theo. Oke, ini banyak yang berspekulasi antara nama yang kayak gini nih, Theo gitu. Pokoknya beragam macam. Cuman kan masih dalam tulisan bahasa Jepang ya, jadi masih belum sepenuhnya resmi yang versi tulisan Latinnya tuh. Nanti kalau misalnya ada yang
benar tulisan Latinnya yang sesuai dengan tulisan Jepangnya. Nanti gua bakalan ketik deh biar teman-teman semuanya nggak bingung. Lalu mengenai kemunculan nama Theo ini, di sini banyak spekulasi yang dimana pernah dirumorkan bahwa Ultraman tersebut berkaitan dengan King. Ya, siapa tahu ada berkaitan dengan kerajaan. Soalnya di negeri cahaya yang bernama Nebula M78 itu kan ada konsep kerajaan yang mungkin seperti konsep Ayah Ultran atau struktur organisasinya seperti itu kan. Jadi di sini penjelasannya tentang Theo itu yang dimana penamaan tersebut adalah DO, yang dimana secara kebetulan campuran bahasa Inggris dan Jepang. Jadi intinya sih di TO itu bukan sekedar nama kayak nama random gitu, tetapi kayak gini. Di O yang di itu kalau bahasa Inggris ya, atau C kalau bahasa Indonesia. Kalau O itu yang artinya kalau dalam bahasa Jepang itu disebut raja. Jadi mana O disebut mengarahkan konsep seperti itu. Jadi intinya Theo itu mengartikannya si raja atau the king. Cuma kan ini kan dicampur bahasa Inggris sama Jepang kan jadinya kedengarannya kayak Theo gitu kan, dicampur jadi satu. Ya soalnya dalam kehidupan sehari-hari antara bahasa Inggris dengan Jepang juga sering kecampur ya, apalagi dalam konsep lagunya. Nah itu seperti yang kayak lagu Omega dan juga beberapa lagu lainnya yang pernah kita dengar dalam lagu populernya lagu Jepang gitu. Oke, jadi di sini ada lainnya juga ya. Kanji O itu jika diganti ke huruf Latinnya jadi O. Nah ini kanji yang dimaksud, dan berhubungan penulisan kana Theo cuma 2. Jadi yang paling atas lebih tepat penamaannya. Oke, jadi memang berkaitan dengan kerajaan ya, bukan konsep dengan kedewaan atau segala macam. Tapi yang pasti kita akan nantikan untuk kemunculan Theo itu seperti bagaimana. Nanti kita akan temukan jawabannya untuk ke masa yang akan mendatang nanti ya. Baiklah, demikianlah untuk pembahasan singkat pada video kali ini. Semoga untuk kedepannya bisa diperjelaskan tentang sosok Ultraman Theo ya. Dan sejauh ini juga cuma muncul bentuk amonnya Ultraman Omega yang ini kemungkinan pertama kalinya berwarna hijau ya. Tapi bagaimana caranya Subaraya bisa menstabilitas warna tersebut dalam membuat Ultraman New Generation Star tersebut dengan bentuk amonnya yang hampir kelihatan warna hijau banget sih. Cuma kan ini emang hijau tapi nggak terlalu gitu, jadi kayak tidak berpengaruh, kena pengaruh sama sekali pada green screen gitu kan. Oke, jadi untuk bonusnya juga untuk Ultraman New Generation Star tersebut lagunya itu bakalan berisi Will Be One sebagai judul lagunya pada season Ultraman New Generation Star kali ini. Oke, teman-teman semuanya juga mendapatkan info lainnya untuk Ultraman 2020 nantinya. Silahkan kalian komen di bawah ini untuk melengkapi informasi biar semuanya lebih jelas. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya, dan nonton video kali ini. Terima kasih ya. Semoga info yang kesampaian ini berdasarkan info fakta yang didapatkan di internet. Seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Dongkos.jptk. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gua mengucapkan pada teman-teman semua terputus-putus. Mohon dimakan selesai karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya sampai cerita saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.